Buka usaha saya di dalam Kejadian pasal pertama lagi dari ayat yang ke-26. Kejadian pertama ayat 26. Saya mengulangi kembali sedikit apa yang sudah saya sampaikan di sesi yang kemarin. Bagaimana Tuhan menciptakan kita dan hanya kepada manusia sajalah Tuhan memberikan kuasa yang limitless itu. Ya. Kuasa yang tak terbatas itu diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa seperti itu? Karena memang hanya manusialah yang diciptakan serupa segambar dengan dia. Kita baca lagi ya ayat ini. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, pada waktu kemarin saya sudah jelaskan bagaimana Robi jadi Tuhan, lalu Adon dan siapa lagi, itu menjadi manusianya. Nah, saya akan bahas sekarang tentang supaya mereka berkuasa. Ya, pada waktu boleh lagi kamu kesini lagi? Ya, pakai peragaan jauh rasanya lebih mengena gitu ya. Nah, mana si Adon itu tadi mana? Ke toilet ya. Oke, bisa diganti dengan Daud. Ya. Saya harus cari yang lebih kecil ya, karena supaya, nah gitu ya. Ya, nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, maka Tuhan berkata kepada manusia, let them have dominion. Kata have dominion itu, saya sudah sampaikan, radah dalam bahasa Ibrani, mengandung pengertian kingdom, kerajaan. Manusia diberikan otoritas kerajaan kepada Tuhan. Dengan kata lain begini, Tuhan ini sengaja membatasi dirinya, supaya manusia yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Tuhan, dengan kata lain, Tuhan melakukan sharing power kepada manusia. Supaya manusia yang sebetulnya biasa-biasa ini, dia punya kuasa dan otoritas. Tuhan yang maha dahsyat ini melakukan, sengaja membatasi dirinya, tapi menyerahkan yang disebut dengan delegation of authority, pendelegasian otoritas kepada manusia, supaya manusia yang sebetulnya biasa-biasa itu memiliki otoritas dan wewenang yang luar biasa. Dan manusia itu adalah kita. Jadi manusia pertama tentunya Adam. Makanya ini Tuhan berikan yang disebut kingdom. Nah, ini dalam bukunya Miles Monroe dinamakan kingdom colonization. Ya, Tuhan mengkolonisasi bumi dengan kuasanya, dan dipilihnya satu makhluk yang mewakili Tuhan sendiri, karena makhluk itu serupa segambar dengan Tuhan, yaitu hanya manusia. Manusia merupakan perluasan Tuhan di muka bumi ini. Nah, sorga diperluas ke bumi. Ada miliaran planet, saudaraku, di seluruh dunia ini. Cuma ada satu planet yang dipilih untuk perluasan, yaitu yang namanya bumi itu. Dan dari bumi itu ada satu area yang dipilih Tuhan untuk mengalami area sorga, atmosfer sorga. Itulah Taman Eden itu. Ya. Nah, waktu Tuhan memberikan let them have dominion kepada dia. Wow. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan kata lain, Tuhan membatasi diri. God get the power, and man get the license. Tuhan yang punya kuasanya. Tapi untuk kuasa dinyatakan di muka bumi ini, membutuhkan izin daripada manusia. Nanti saya akan tunjukkan kepada setiap kita, salah satu kuasa itu yang membuat kita mengerti bahwa kita disebut limitless generation dalam diri kita, adalah ketika kita berdoa. Doa adalah alat untuk mengaktifasi unlimited power di dalam setiap kita. Kalian boleh punya handphone mahal-mahal, tapi kalau nggak diaktifasi ya percuma. Paling banter ya cuma bisa buat lempar maling, tapi itu tidak pada tempatnya.
Harus diaktifasi baru handphonemu yang canggih itu baru bisa dipakai. Maka power dalam diri kita yang unlimited ini, yang Tuhan bilang, let them have dominion ini bisa teraktivasi secara luar biasa dalam diri kita. Apabila kita ini menggunakan salah satu alat aktivasi, itulah namanya doa. Doa jadi bukan sekedar permintaan kepada Tuhan, tapi doa merupakan alat untuk mengaktifasi, cara mengaktifasi bagaimana kuasa Allah bisa nyata-nyata bekerja dalam hidup setiap kita. Kita lihat, saudaraku dikasih Tuhan, contoh dalam Matius pasal yang ke-18. Coba lihat, Matius 18 ayat 19 dan 20. Dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20 itu, Tuhan berkata begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Sudah ketemu ya? Kita baca. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini ayat juga bicara untuk keluarga. Tolong suami istri, kalau Anda punya kesepakatan, Anda membangun mesbah keluarga, powerful sekali. Ya, Tuhan bilang gini, apa yang kamu minta, aku akan memberikannya. Satu kali saya sama istri saya, kita ini sedang membutuhkan berkat. Ya, ini cerita simpel saja. Dan apa yang saya lakukan dari istri saya, saudara tahu kan kalau beberapa saudara tahu bahwa anak saya itu, satu hari saya berdoa, lalu Roh Kudus taruh di hati saya begini, urus kuliah anakmu ke luar negeri. Saya ini pendeta murni ya, saya tidak punya bisnis apa-apa. Ya, saya murni aja melayani Tuhan lewat pelayanan penggembalaan. Tapi Tuhan Roh Kudus ngomong, urus anakmu sekolah ke luar negeri. Lalu saya bangunkan anak saya waktu itu, si David, dan saya bilang, kamu cari di internet. Tuhan suruh kamu sekolah ke Amerika. Saya langsung menyebutkan, padahal Tuhan bilang, urus anakmu ke luar negeri, tapi saya langsung sebutkan sama anak saya, Amerika. Langsung dia searchingnya di komputer dan dia menemukan yang di Seattle itu. Sampai akhirnya dia menyelesaikan studinya di University of Washington. Buat kami, saudaraku, saya harus sharingkan, membiayai anak kami tiap bulan, ya, yang dimana apalagi kuliahnya di University of Washington dan dia tinggal kos dan sebagainya. Itu, ya jujur aja saya ngomong ini kan sudah kita lewati ya, melebihi gaji saya 1 bulan. Biaya anak saya 1 orang si David itu 1 bulan melebihi gaji saya sebagai gembala di Rock Jakarta. Dalam ukuran perhitungan, saya seorang akuntan, saya pernah belajar tentang bagaimana mengatur keuangan. Nggak masuk akal dalam totalan pikiran manusia. Anda yang businessman, Anda akan bilang, wah ini nggak masuk akal, nggak bisa. Tapi mari saya beritahu saudara, ketika Tuhan berkata, let them have dominion. Saya mulai praktekkan bagaimana menyekolahkan anak dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kita akan melihat saudaraku. Sekarang saya bisa bersaksi dari leluasa karena bulan lalu anak saya sudah wisuda. Jadi tiap bulan itu butuh uang besar. Dan saya harus beritahu pada saudara, Tuhan itu ketika kami berdua sepakat. Makanya isi saya tadi malam ditanya, apa rahasianya? Kami bangun mesbah tiap hari. Sejak 20 September tahun 92 kami menikah, saudaraku. Sampai tadi pagi kita komitmen berdua. Kita menyembah Tuhan sama-sama. Kita doa, kita bangun kesepakatan. Perjanjian firman kita ucapkan. Dan ketika firman diucapkan, saudaraku, menjadi kenyataan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, tiap bulan itu kita betul-betul bergantung sama Tuhan. Ya, saudaraku, ada orang berpikir, yalah Pak Roni sering pelayanan, sering diundangnya jelas bisa. Saudaraku, ada waktu-waktu tertentu, Tuhan suruh saya tidak bikin kemana-mana. Tapi aneh, ketika saya tidak khotbah keluar, saudaraku, saya di tempat, ada aja. Duh, Tuhan itu ya, Tuhanmu, Tuhanku itu ada aja. Kasih tau kiri kananmu, Tuhan kita itu ada aja. Orang itu telepon, saya ketemu orang, baru ketemu, shalom Pak Roni, baru duduk, ini bukan gereja orang rock loh, di luar rock, duduk, Pak, nomor rekeningnya berapa?
Itu berapa kali peristiwa seperti itu. Saya bilang, baru ketemu kok tanya gimana keluargamu apa. Enggak, ketemu langsung. Satu hari saya sama istri saya kepingin kita pergi ke Amerika sekeluarga. Mau nengok putra kita si David di Seattle. Dan saudaraku, buat kami beli tiket ke Amerika itu besar nilainya. Jadi apa yang saya lakukan dengan istri saya? Kami gunakan ini. Sepakat. Minta. Tiap hari saya berdoa. Tiap hari saya berdoa. Tiap hari saya berdoa bersama istri saya. Dan saudaraku, waktu itu sejak September ya, kita panggil anak-anak. Mau nggak? Nanti Desember musim dingin kita ke Amerika. Jenguk David. Mau. Wah, senang kan mereka. Kalau gitu kita sepakat berdoa. September kita berdoa, tidak terjadi apa-apa. Oktober kita berdoa, tidak terjadi apa-apa. November, sudah bayangkan, kalau sudah mendekati waktu berangkat, tiket kan semakin mahal. Ya kan? Begitu November, saudaraku, tinggal sebulan berangkat ini. Satu kali ini ada saya sedang pipis di lobi hotel, sebuah hotel. Ya, ketika saya selesai pipis, begitu keluar dari tempat lobi pipis itu, restroom di sekitar lobi, bukan lobi pipis di lobi ya. Lobi nanti pipis di kelas, saya bukan pipis di lobi ya, restroom. Waktu saya keluar, saudara, ada pengusaha, saudaraku, yang juga mau masuk ke situ. Nah, pengusaha ini bukan orang roh. Ya, Pak Roni, ya Pak, sebentar. Dia berhenti di situ, padahal dia mau pergi kencing. Dia berhenti saya, dia tanya gini, Pak, liburan ini Bapak ke Amerika enggak? Dia bisa tanya begitu. Loh, dia tanya begitu kan? Kan memang saya punya rencana. Saya bilang gini, oh iya Pak, kami punya rencana ke sana. Terus dia tanya, berapa orang? Ya 4 orang Pak. Oh iya, mau kemana saja? Loh, dia tanya gitu. So. Ya saya sebutkan namanya, Seattle. Saya juga mau ke New York Pak. Kami juga ke Orlando. Saya sebutkan, dia tanya mau kemana kan? Ya saya tak sebutkan. Tahu dia diam sebentar gini. Kan 4 orang ya? Iya. Gini Pak. Saya bayarin semua tiketnya. Dia panggil sekretarisnya. Urus ya tiket Pak Roni sekeluarga ke Amerika. Saudaraku, saya kalau cerita itu saudaraku, peristiwa seperti ini berkali-kali dalam keluarga kami. Tuhan campur tangan luar biasa. Ketika saudara menggunakan otoritas, let them have dominion itu. Dan salah satu untuk mengaktifasi kuasa Tuhan. Kehidupan dalam doa saudara harus ditingkatkan. Ketika kami sepakat saudaraku. Wow. Akhirnya saudaraku. Kami bukan cuma pergi ke mana? Amerika. Tiket itu sampai diatur sehingga kami ke Israel dulu. Mesir. Israel. Lalu dari situ terbanglah kami ke New York. Jadi bukan cuma ke Amerika toh, diimbui. Diimbui itu apa? Ditambahi Tuhan Israel, Jordania dan Mesir. Bahkan anak saya yang di Amerika Seattle bisa terbang ke Israel juga. Jadi bukan ketemunya di Amerika sekarang, ketemunya di Israel. Oh, itu sesuatu yang indah. Ya, Tuhan kita hidup. Sepakat. Kau bilang begini. Terus ayat yang ke-20. Yang ke-20 deh. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang ayat 18. Ini bicara keluarga ya. Tolong keluarga buat sebuah kingdom culture dalam rumah tanggamu, di mana kamu suka untuk bersama-sama membangun mesbah keluarga. 18, Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, kuasa kingdom authority ini akan menjadi semakin menjadi-jadi. Lalu saya katakan, ketika Anda gunakan otoritas itu melalui doa-doa saudara. Tuhan bilang gini, apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di sorga. Kamu lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. Tuhan menunggu, tanda petik, perintah saudara dan perintah saya. Surga sedang menunggu ketika gerejanya, umatnya memerintahkan, tanda petik, melakukan sesuatu. Tuhan lagi nunggu ini. Kalau boleh saya katakan, hari-hari ini tuh Tuhan lagi begini, ayo cepetan gunakan.
Come on, ayo, apa? Lu mau apa? Ketika Saul berkata, saya ikat kalau ini, gua ikat juga. Ya, makanya saya meniru perkataan daripada John Wesley. God, without God, man cannot. But without man, God will not. Amin. Karena Tuhan sedang menunggu Anda. Anda adalah orang partnernya untuk menyatakan kehendak Allah dinyatakan di muka bumi ini. Tuhan tidak memakai siapapun kecuali Dia memakai umat ciptaannya. Yang disebut manusia ini loh. Sekarang slide saya. Langsung di poinnya, bukan di judulnya. Yang sudah disiapkan. Beberapa kali ini saya tidak pakai PowerPoint, tapi yang ini saya pakai PowerPoint ya. Karena ada sedikit pengajaran di dalamnya. Ciptakan satu alat yang dimana satunya. Ketika pembicara ngomong, langsung PowerPoint-nya keluar. Coba kalian yang pintar IT. Waktu pembicara hamba Tuhan atau apapun ngomong, tahu-tahu bisa keluar. Tuh, nanti dicari kalian sama siapa itu? Bill Gates. Wah, dibeli hak ciptamu. Ayah kamu. Jangan lupa kembalikan persepuluhan ya. Percaya kalau di rock itu gembala tidak pegang persepuluhan. Kalian harus tahu itu ya. Jadi kalau kami ngomong persepuluhan ini tanpa beban. Kenapa? Sebab kita bukan pegang sendiri perpuluhan lalu ngatur sendiri sakarepe dhewe enggak. Kita ada yang orang lain ngatur. Jadi kita nggak ikut pegang-pegang. Ya. Jadi kalau saya ngomong begini enggak ada titip dari Pak Hari bilang, "Pak, tolong sampaikan." Kurang ajar mereka. Nggak ada itu ya. The value of prayer. Everything God is and has is available to mankind through prayer. Segala kepemilikannya Tuhan yang ada pada Tuhan berlaku kepada manusia menjadi kenyataan di muka bumi ini itu hanya lewat doa-doa saudara. Ya. Wow, mewujudkan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya kalau ngomong gini aku ingat kamu tadi mimpin pujian ya. Saya sampai bercanda sama teman-teman di sini. Asik itu. Bahasa Inggrisnya medok kayak saya gitu. Do you understand what I mean? You understand? Then I stand under you. Enak ya bahasa Inggris. You are good. Kan gitu kan tadi. Lord, you are good and your mercy. Kamu pas terakhir tadi kamu nggak sadar. You are good. Dia bilang good. Good. Enak sekali itu. Mantap. Tapi memang itu good. Saya kabur Temi ngomong jengkel nggak bisa jengkel. Pengaruh suaminya telah merasuk dalam dirimu. Luar biasa. Tapi lewat doa-doamu, segala miliknya Tuhan bisa dinyatakan lewat hidupmu atau orang lain. Hanya melalui doamu. Next. Without God, man cannot, and without man, God will not. Terus, sudah saya jelaskan. Ini menyitir perkataan daripada siapa tokoh reformasi itu? Martin Luther. Dia berkata, more work is done by prayer than work itself. Jadi kalau kamu berdoa, kamu melakukan sesuatu, sepertinya lebih mudah lagi ketika kamu melakukan tanpa berdoa. So ketika kamu berdoa, kamu sedang mengaktifasi otoritas kerajaan bekerja dalam dirimu. Di mana Tuhan, tadi saya ungkapkan apa yang disinggung sedikit oleh Pak Hari Pujo. Dia bilang spirit is illegal in this world. Saya setuju. Sebab Tuhan, God is spirit. Waktu diciptakan manusia sebelum Adam, tadi malam saya sudah katakan, ini adalah ish, spirit being. Ingat itu ya. Lalu diciptakan human, dari humus and spirit. Man itu spirit. Nah, jadilah manusia. Sehingga manusia ini sebetulnya adalah
dengan anak-anak, manusia adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh jasmani. Saya ulangi sekali lagi. Kalian dan saya adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh jasmani. Nah, Tuhan itu roh. Segala sesuatu yang bergerak secara roh, itu menurut ketentuan Tuhan, itu ilegal. Maka harus diwujudkan di muka bumi ini, salah satunya diwujudkan lewat bentuk manusia. Kenapa Tuhan menyelamatkan bumi ini nggak langsung dia datang sendiri? Aku datang manusia, kau berdosa, aku menyelamatkan engkau. Karena ilegal. Dia harus datang sebagai manusia. Dia pinjam tubuh manusia yang namanya Yesus. Makanya Yesus disebut Yesus Kristus. Kristus itu spirit Tuhannya. Yang diurapi itu the spiritnya. Tapi Yesus itu manusianya. Nah, Bu Temi tadi bilang Yesus selama praktek di muka bumi ini, dia tidak pernah menggunakan kekuatan ketuhanannya. Itu benar. Karena dia datang sebagai daging Yesusnya. Karena dia bergantung dengan Sang Bapa, dia menjadi berhasil. Jadi saudaraku, semuanya ini terlanjur Tuhan berikan kepada manusia. Tuhan kalau sudah berfirman gini, let them have dominion, itu law. Dia tidak bisa begini, astaga, gua salah ngomong, keprocot, kelepasan gue, aduh. Ganti deh gua ralat, gua bagiin ke Blacky. Dia sekali ngomong, otoritas sudah berikan. Makanya ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak kehilangan surga. Adam kehilangan kingdom authority dalam dirinya. Oke, lagi ya. Pelan-pelan aja. Karena waktu saya memahami ini, saya merdeka. Ya, nah saya ingin kalian nanti keluar dari ruangan ini. Jadi doa itu bukan gini, doa lah, ada orang itu pergi ke doa itu kayak pergi ke tempat pemakaman. Ada beberapa orang itu di Jakarta. Kalau kalian ngerti kehendak Tuhan lewat ini, kalian nggak usah disuruh berdoa. Ada panggilan, the highest calling from God dalam diri kita. Panggilan bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena temanya sekarang tidak berhubungan dengan intimacy with God, jadi saya tidak singgung itu. Tidak bahas khusus. Padahal saya itu paling suka khotbah-khotbah intimacy ya. Karena memang Tuhan panggil sejak awal pelayanan praise and worship. Tapi saya mau bicara ini dulu. Ya. Jadi gini, Tuhan tunggu. Saya ngomong ini. God get the power. And man get the license. Tuhan tidak akan melakukan apa-apa sebelum ada perintah dari manusia. Saya buktikan ya. Contoh. Kalian tahu Musa? Musa yang diceritakan istri saya itu, yang gagap itu. Sekarang Musa dipercaya memimpin keluar dari Mesir. 2 juta orang diperkirakan. Gembala sidang terbesar di dunia until now Musa. Saya belum ketemu gembala sidang yang menyamai dia di dunia ini. Dulu saya kenal ada seorang hamba Tuhan dari Filipina, Edi. Bukan Edi Rio, Edi. Ya, Edi berapa itu? Saya pernah sama dia. Dia jemaatnya di Filipina bisa ratusan ribu, tapi tersebar di lapangan-lapangan. Sekarang ada Joy siapa yang Filipina juga. Itu gede gerejanya, tapi tidak di satu lokasi. Saya pergi ke Seoul, ke Yonggi-cho. Saya pergi ke sana, 500.000 jemaatnya. Tapi tidak dalam satu berjalan bersama-sama. Terpencar-pencar. Nah ini 2 juta dalam satu lokasi. Saudara, aku dikasih Tuhan orang yang tadi bilang, gua nggak bisa bicara. Dipercaya 2 juta. Gitu loh. Kadang-kadang memang Tuhan cari orang-orang yang memang merasanya tidak mampu.
supaya saudara tahu bahwa itu memang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan waktu dia sudah keluar dari Mesir nih, asik, kita bebas. Kita nggak jadi budak lagi. Itu kan saudara. Tahu-tahu saudaraku, mereka lihat saudaraku, di sana ada laut Teberau. Terus beberapa orang melihat, Musa, lihat ke belakang. Mereka terkejut. Siapa? Fir'aun naik kuda dengan kereta-keretanya. Deng dereng dereng deng 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 deng. Deng dereng 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 deng 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 deng. Apa itu? Bonanza. Waduh, saudaraku, dia berteriak, gimana ini? Israel berkata gimana? Saudara tahu apa yang dilakukan Musa? Cepat menepi. Dan di sini ada laut. Apakah tiba-tiba Tuhan datang lalu? Lautnya terbelah? Tidak. Tuhan menunggu seorang yang disebut Musa melakukan sesuatu. Dia angkat tongkatnya dan dia berkata, terbelahlah laut. God get the power and man get the license. Begitu manusia perintahkan, dah. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Begitu manusia yang namanya Musa menggunakan otoritas kerajaan, lakukan terbelah laut. Langsung di sorga Tuhan bilang gini, yeah, I agree with you. Saya bayangkan dia, Tuhan menunggu kalian bertindak. Lewat doa-doa. Oke? Dan saya bayangkan senangnya masuk mereka rame-rame nih. Wah, akhirnya dapat masuk. SeaWorld ada di situ. SeaWorld yang tidak perlu pakai kaca. Dinding langsung air tanpa bayar. Itu bukan cuma anak-anak seneng, orang tuanya seneng karena baru pertama lihat makhluk laut kan. Kan mereka jadi budak sekian ratus tahun. Waduh, papa itu apa? Kalau nggak salah hiu sayang. Itu apa? Itu pari. Yang ini apa? Pari dari Buteni. Ini bukan ikan sayang. Ini apa Tuhan? Oke. Berarti mereka tegang gitu. Oke. Nah, terus boleh nggak saya matikan startnya? Boleh. Boleh ya, FDD, tolong. Saya punya kelemahan di dunia ini yang harus saya hindari. Pertama, kipas angin atau sentrongan AC. Saya lemah di situ. Pertama, saya akan pusing, lalu muntah. Isi saya pasti itu. Jadi lebih baik saya menghindari daripada saya muntah di depan saudara. Yang kedua yang saya harus hindari itu dosa. Bener dong. Gaul. Enak Inggrisnya. Lalu mereka sudah menyeberang semuanya nih. Dan mereka terkejut ketika melihat kenyataan bahwa si Fir'aun dan pasukannya mengikuti mereka terus. Deng dereng deng 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 dereng bonanza. Dan Musa bilang menepi semua sudah. Apakah tiba-tiba laut tertutup? Tolong dijawab. Apakah tiba-tiba ketika orang Israel sudah sampai di tepi yang sana langsung airnya menutup sendiri? Kapan dia airnya bisa tertutup dan meluap kembali? Ketika Musa ambil otoritas kerajaannya. Diangkat kembali tongkatnya dan dia berkata, kembalilah. Ini bahasa saya sendiri ya. Tertutuplah kembali dengan air. Musa melihat dan seluruh orang Israel melihat bahwa Fir'aun tenggelam bersama seluruh tentaranya dengan saya. Sorga baru melakukan sesuatu setelah manusia menggunakan otoritas kerajaannya. Halo, jangan berdiam, gunakan
Semua sudah. Temi menyampaikan luar biasa. Ide sudah ada di sini. Masalahnya dipraktekin enggak? Dinyatakan atau tidak? Tugas saudara dan saya adalah mewujud nyatakannya. Katakan amin. Cerita lagi. Satu kali kita sedang butuh uang, ya, untuk bisa kirim anak saya ke Amerika. Waduh, ya kan harus kirim pakai dolar. Nggak bisa pakai daun, apalagi dolar. Kita berdoa, Tuhan, ini sudah mendekati hari-hari mengirim David, Tuhan, tolong Tuhan. Terus satu kali, wow, saya diminta seseorang untuk membaptis ya orang tuanya, bukan orang rock lagi dari gereja lain. Itu loh, Tuhan tuh hebatnya kalau berkat itu bukan dibatasi dengan lingkungan gereja kita sendiri. Lalu setelah sana habis baptis saya, nah orang itu juga mengundang pendoa-pendoa syafaat di gerejanya. Jadi istri saya main gitar begini, terus pemilik rumah itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, datang kepada istri saya. Ini saya terbuka adanya aja ya. Bawa amplop tebel. Ya saya percaya itu isinya pasti bagus. Dia tidak berbentuk isi misalnya pokok-pokok doa. Atau pertanyaan-pertanyaan yang setumpuk ini. Saya yakin itu isinya di dalamnya adalah uang tebel. Nah istri saya itu duduk. Di sini itu ada tasnya. Ya, tolong saya maju dikit saja. Ini ilustrasi supaya kamu juga terlibat. Dia soalnya saya kedinginan sampai tangannya ditaruh di kakinya. Nantikan aku saya. Nah, ini orangnya tuh datang ke istri saya. Ya, langsung ke tas itu. Dibukanya tas itu sendirian di belakang istri saya. Dia masukkan sendiri amplop tebel itu. Ditutupnya sendiri sambil ngomong gini. Untuk anak-anak ya. Sudah tahu? Itu bukan tasnya istri saya. Tas istri saya di samping ini. Jadi orang itu, jin itu salah masukkan. Nah dia orangnya pendiam. Beda dengan saya. Dia diam saja. Terima kasih. Nggak tahu. Saya nggak tahu saya di situ main gitar. Setelah itu bukan puasa gelap. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Pulanglah kami. Pamit pulang. Di jalan dia ngomong, sayang. Kita tadi diberkati loh. Oh ya puji Tuhan. Saya bilang gitu kan. Terus dia ngomong gini. Tapi. Ada tapi. Ini gak enak ini. Kenapa sih? Jimnya salah masukkan ke tasnya orang. Masuk. Ya aku tas dudukin tas orang. Sebenarnya tasku dimasukkan tas. Spontan saya ngomong di Pak Hari. Loh kamu gak ngomong gak kasih tahu. Dia ngajarin saya siap sore itu. Dia bilang gini. Sayang, malu dong. Kita kan hamba Tuhan. Waduh, saudaraku. Saya langsung diem. Iya, ya. Masa kita ngomong gitu sama orang? Kita kan hamba Tuhan. Terus dia ngomong hibur saya gini. Sayang, mungkin yang punya tas itu lebih membutuhkan daripada kita. Padahal kita juga butuh. Dia hiburkan saya. Terus saya pun juga menghibur diri saya. Berkata begini, kalau itu memang berkat Tuhan buat kita sayang. Pasti orang itu nanti sampai ke rumah dia buka tasnya. Loh kok ada amplop? Terus dia lihat, wah ini, oh Pak Roni ini. Salah kasih masuk ini. Oke. Dan ternyata pasti sayang. Dalam waktu besok atau lusa, uang itu akan datang kepada kita. Peristiwa itu sudah berlangsung setahun yang lalu. Uangnya nggak datang-datang. Jadi saudaraku kita ini masih butuh. Saudara saya beritahu saudara, Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Jadi rupanya amplop tadi itu tidak ada namanya. Jadi kosong. Amplopnya tanpa nama dimasukkan ke tas itu salah satu pendoa syafaat di gereja itu. Rupanya hari-hari itu mungkin dia sedang berdoa puasa. Waktu dia buka sampai rumah,
Jawaban doa. Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Mungkin dia bersaksi gitu sekarang dia. Saya kesaksiannya beda, salah sasaran. Mari saya beritahu saudaraku, singkat kata, Tuhan ganti dengan cara lain. Ada orang minta didoakan keluarganya. Mereka cuma bikin persekutuan keluarga. Dia panggil opa omanya, tante-tantenya, satu keluarga. Ada banyak orang tua-tua pakai tongkat. Saya pergi ke rumahnya mendoakan, saudara. Biasa toh, waktu mau pulang saudaraku, pakai salam tempel segala. Pak, apanya Pak? Udah sudah. Pak. Dia masuk lagi. Oh terima kasih Pak. Masalah enak. Saya harus tahu kalau tekniknya. Karena rakus kita Pak. Masa saya bilang gini, oh ya puji Tuhan, kemarin gak jadi, ya ini maksud Tuhan. Gak boleh kan saya gitu. Panas sekarang, ini baru panas Pak. Hah? Oh, enggak, barusan makan durian saya. Dikasih sama siapa? Yuyung. Yuyung itu berenang Pak. Terima kasih buat semangka, buat durian sama nangkanya ya. Wah, saya jadi panas. Halo. Saya pulang besok sore kok. Ya, besok sore saya pulang. Saya 526 berarti banyak di kamar. Angelnya banyak ya. Sudah ya. Saudaraku, dan singkat kata, tentunya bukan dengan cara itu saja, dengan cara yang berbeda lagi. Kami sekeluarga kami sekirim uang kepada David di Amerika. Saudara, saya kalau mau bersaksi kepada saudara tentang anak-anak saya, bagaimana dipelihara Tuhan. Bukan ada lagu yang orang Amerika nyanyi itu rasanya apa? Rasanya apa? Impossible. Tahu gitu ya. Rasanya nggak mungkin, tapi jadi mungkin lewat doa-doa kita. Kenapa? Karena otoritas kuasa kerajaan itu nyata ketika saudara menggunakannya. Saya tambah lagi kesaksian satu. Ini banyak kesaksian malam ini, nggak apa-apa ya. Satu kali lagi, kami sedang butuh berkat Tuhan untuk pergi ke Amerika. Satu kali, bukan, begini. Saya pergi ke Amerika dengan istri saya, waktu itu dalam rangka tugas dari Roh. Ya. Jadi kami menggunakan tiket gereja, misi bersama Bali, suami istri. Ya, dibayar karena memang saya dapat tugas khusus untuk merintis pelayanan Roh Amerika. Kita sekarang sudah ada di Tampa, Florida, di Philadelphia, Pennsylvania, lalu di Dover, New Hampshire. Agak sulit saya ngomong bahasa Inggrisnya itu ya. 3 kota ini. Nah sekarang entah lagi November saya akan datang lagi ke Amerika untuk meresmikan Rock Atlanta di Georgia. Kemarin saya bulan Juni ke sana, ke LA dan Las Vegas. Ada 2 kota ini yang segera kita sedang tangani untuk bisa next mau kita nilai mau jadi Rock atau tidak. Ya. Nah, saya pergi ke Amerika, tapi saudaraku, kami uang sakunya, karena dari Rock pun kalau pergi, you boleh pergi, tapi uang saku pikirin sendiri. Jadi kami punya uang, sorry ya, saya ceritakan aja tak apa-apa, cuma $400 saja. Kami berdua ke Amerika selama 2 minggu, duitnya cuma $400 saja. Anda bisa bayangkan nanti di sana makannya gimana? Sekali makan di sana yang sederhana $8. 2 orang $16. Minum air putih nggak bayar. Kan minum dari wastafelnya itu langsung kerannya langsung bisa diminum. Hitung aja. Terus nanti harus tinggal di tempat-tempat tertentu yang perlu biaya.
Dan butuh banyak hal yang perlu biaya. Masa sekarang ke sana ke Amerika enggak Pak kasih uang buat putranya David. Saya soalnya juga ketemu David. Tapi ya sudah, apa dikata? Mek $400. Berangkatlah saya dengan sisa. Oke, go ahead, saya tetap berangkat. $400. Saudara tahu, di hari H saya berangkat itu, saya harus kuliah dulu ke Bali. Dalam program S3 kemarin yang saya ceritakan tadi. Saya kuliah di Bali. Lalu saya pilih pesawat dari Bali, Eva Air ke Taiwan. Taiwan langsung ke Seattle. Nah, istri saya dari Jakarta nyusul ke Bali, lalu kita terbang sama-sama ke Amerika. Itu programnya. Udah nih, tahu-tahu saudaraku di hari H itu, untuk hari H itu sebelumnya ada orang telepon mendadak nih. Pak Roni, ada seorang pengusaha sedang mau ulang tahun. Minta Bapak yang melayani. Kapan ulang tahunnya? Dia sebutkan hari yang sama di mana saya harus ke Amerika. Saya bilang, waduh, saya harus ke Amerika. Jam berapa sih? Oh, jam 9 pagi. Lu aneh toh? Pengusaha merayakan ulang tahun jam 9 pagi itu aneh. Orang merayakan ulang tahun itu biasanya sore atau malam. Karena dia panggil kolega bisnisnya. Dia merayakan pagi hari. Dan yang lebih aneh lagi dia bilang gini. Dan dirayakannya di Bali, Pak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hebatnya Tuhan tuh. Lalu di Bali dirayakan pagi. Pesawat saya sore. Jadi saya layani. Ya sudah, karena saya juga di Bali. Oke, saya layani. Saudaraku, saya khotbah ke keluarga ini, saudaraku, dengan teman-teman bisnisnya pada datang. Mereka sewa khusus satu hotel di Nusa Indah Beach di Nusa Dua itu. Mereka sewa yang private itu, yang ada kolam renang sendiri, bla bla bla, pengusaha besar Jakarta. Selesai itu saya pelayanan, langsung segera saya pamit. Sorry ya, saya harus jemput istri saya karena kami mau segera langsung ke Amerika. Saya bilang begitu. Oh, keluarga ini tahu. Mereka tahu kalau anak saya kuliah di Amerika. Oh, mau tengok anak ya? Ya, sekalian mau tengok anak. Saudaraku, ini pengusaha ini masuk ke kamar, dia keluar lagi, dia bawa itu tadi. Amplop. Dia masukkan ke saku saya. Hari itu saya pakai jas sweater baru, blazer baru. Di mana saudara beli blazer baru yang baru jadi itu, kancingnya kan ketutup semua. Jadi waktu dia datang ke saya, dia kasih saya amplop, dia masukkan sendiri. Dia buntu, buntu. Terus saya gini, refleks. Dia masukkan di sini, buntu juga. Ketika buntu, kok saya nggak bisa kalau saya buka. Nah, di dalam baru pluk, bisa masuk. Di dalam ternyata nggak buntu. Terus saya jemput istri saya ke airport. Saya kasihkan istri saya. Saya dapat berkat tadi melayani. Dia terkejut. Tebel. Dibuka sama istri saya. Seret. Dia tarik ke atas. Dia ngomong gini. Wow. Saya suka sekali. Wow. You know the meaning of wow? Wave of worship. Wah, dia tarik satu pecahan $100 Amerika. Jadi istri saya sambil setir di sebelah saya, dia gitu. Kedengaran gesekan itu. Kertas dolar baru itu kan keras gitu. Semakin lama semakin senang saya mendengarnya. Langsung kami berangkat ke Amerika sore itu. Mendarat di Seattle. Rasanya saudaraku gagah sekali masuk Seattle.
Tadi bayangin, saya tidak bisa bayangkan masuk Seattle habis ketemu imigrasi. Kan di situ biasanya sebelumnya kan ditanya, uangnya nggak boleh 10.000 kan. Saudaraku, ada beberapa kali kita ditanya sama petugas, kamu bawa uang berapa? Ya kita sebutkan. Lah kalau bayangkan, kamu bawa berapa? 400. What? Masih dia nggak percaya kan? Hari itu saudaraku gagal berdua. Silakan lu tanya. Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu menunggu kamu berbuat sesuatu. Take your authority, lakukan itu karena Tuhan sudah terlanjur ngomong. Let them have dominion. Haleluya. Terus lanjutkan lagi. Baru tinggi-tinggi deh. Itu bagus sih. Kayak saya didoain. Oh, tadi itu dimatikan juga gitu. Nggak dingin yang ini. Oke. Next. Never pray what you see. Prayer what you desire. Waktu Tuhan lihat langit bumi ini waktu kosong, dia tidak berdoa atas dasar kebutuhannya. Dia berdoa bukan karena kebutuhan, tapi dorongan rencananya. Jadi dia mengucapkan sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi dia mengucapkan sesuatu supaya memang ada dalam rencananya terjadi. Jadi kalau kalian berdoa, jangan sekedar berdoa sesuai kebutuhan. Berdoalah supaya rencana Tuhan dinyatakan lewat hidup saudara. Next. Prayer is not about complaining, but it's about proclaiming. Ya, banyak orang datang kepada Tuhan kayak gitu tadi. Berkata pakai kalau punya masalah bahkan ngomong kenapa Tuhan, kenapa? Lalu kemudian bahasa Inggris lagi, why Lord, why Lord? Kalau saya tua saya jawab, why not? Terus, tapi doa itu merupakan proclaiming, nyatakan firman, sebutkan ayat. Makanya dari awal saya tekankan penting firman. Karena begini loh, doamu tanpa dasar firman didengar, tapi tidak akan dijawab. Saya ulangi ya. Doamu boleh hebat, tapi kalau dasarnya bukan firman, didengar sih didengar, tapi tidak akan dijawab. Karena doa itu adalah tindakan governmental act, not religious act. Ya, ini dia. Prayer is, doa adalah izin, bahasa Indonesianya aja ya, yang berasal dari bumi untuk campur tangan saudara. Berapa banyak kita merindukan bahwa ada campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Kalau kami ingin melihat campur tangan dinyatakan, doa. Oh, saya berdoa Pak, berapa kali? 3 kali, kapan saja. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Bukan itu maksud saya. Ya, doa itu bukan sesuatu yang seperti itu, tapi miliki kehidupan doa. Doa itu tidak terbatas. Setiap waktu Anda bisa sambil berjalan, Anda melakukan doa. Anda sambil mengemudi, Anda bisa berdoa. Karena doa itu tidak mesti, dulu kita ngajar anak-anak kita gini, adik-adik kita berdoa, tutup matamu, lipat tanganmu. Tangan dilipat itu di mana ya? Setahu saya kertas bisa dilipat, tangan tidak bisa dilipat. Ya toh? Makanya anak-anak sekarang kalau berdoa mesti gini. Doa itu hubungan pribadi. Ya. Jadi kapanpun. Tapi kalau setir mobil jangan tutup mata. Percaya saya. Ya. Saudara sudah mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya. Secara cepat ya. Doa adalah manusia menjalankan kewenangan hukumnya di bumi untuk meminta pengaruh sorga di planet bumi. Dan doa itu tindakan pemerintahan, karena doamu tidak akan bisa terwujud dengan baik tanpa dasar-dasar kebenaran. Saya akan tunjukkan lagi yang berikutnya, cepat aja. Why? Because a sovereign God has a sovereign power to limit his sovereignty to make you sovereign.
Tuhan yang berdaulat itu memiliki kekuasaan berdaulat untuk membatasi kedaulatannya. Membuat saudara menjadi berdaulat. Bayangin, dia yang berdaulat juga membatasi dirinya. Kenapa? Karena sudah terlanjur ngomong sama manusia. Let them have dominion. Sehingga manusia yang sebetulnya biasa-biasa sebelumnya ini menjadi berkuasa, memiliki kedaulatan. Hebat gak? Saudara, kalau melihat dirimu sekarang, saya dulu minder, Pak. Kalau jalan sama cewek lebih tinggi dari saya, aku bingung. Aduh, gimana? Gak enak tuh. Aduh, masa mau seperti mau merubah cara berjalan? Caranya mesti gini. Oh, masa? Malu. Karena saya pendek. Ya, tinggi saya nggak sampai 160. Saya hanya sekitar 157, 158. Paling banter itu tergantung apa yang ngukur serius. Enggak, kalau nggak serius ya jadi 158. Kalau diukur serius ya bisa turun 157. Ya. Saya ketemu dia, saya bersyukur. Keluarganya, papanya tinggi. Papanya taekwondo dan 2. Mamanya tinggi. Cicinya tinggi, adiknya tinggi. Dia saja yang sama seperti saya. Tuhan menyediakan. Saya harus kasih tahu, waktu kami jatuh cinta, keluarganya nggak setuju, papanya nggak setuju, mamanya nggak setuju, nggak suka, cicinya, adiknya nggak suka semua. Saat pembantunya nggak suka. Nggak sampai di situ, anjing piaraannya nggak suka. Aduh, saya waktu itu betul-betul. Lalu saya ingat ayat ini. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang tuanya panggil saya Kinoi. Do you know siapa Kinoi? Adiknya Unyil, kemana? Unyil sudah kecil, aku dipanggil adiknya. Kami tidak disetujui. Saya dihina sama papinya, saya ingat waktu masih hidup papinya. Mau jadi sama pendeta, mau makan apa? Mau makan kolektor, digitukan. Saya bilang sama dia, bilang sama papamu, aku walaupun hamba Tuhan, kamu masih bisa tak kasih makan capcay, puyung hai. Kalau barong saya kita makan, mantel aku. Lalu apa ya? Tapi saya bersyukur dengan adanya problem itu, saya mengaktifasi doa saya. Saya aktifasi, saya doa dengan dia. Kita puasa. Setiap jam berapa kita waktu itu ingat doa. Saya di Mataram, dia di Surabaya. Terpisah. Saya di Bali, dia di Surabaya. Berdoa, berdoa. Saudaraku, satu hari papanya dia melihat setiap kali saya ke Surabaya mesti ke rumahnya. Setiap ke rumahnya, jengkel sama bapaknya. Ini sudah dilarang. Saya pernah mau dibanting. Papinya itu taekwondo dan 2. Pelatih kostrat. Chinese tapi pelatih kostrat. Dia nggak pernah takut orangnya. Saudara, saya berdoa satu kali. Papanya lihat saya nggak mau berhenti menyerah. Dia cari foto saya. Dia dapatkan dari orang lain. Dibawa pergi ke kelenteng Tuban. Kelenteng terbesar. Tuban, Jawa Timur. Dia tanya Kuamia di situ. Dan keluar saudara, ditanya ke suhu saya. Kalau saya dapat mantu ini gimana? Dilihat di ramal saudara. Wih, ini orang akan jadi orang kaya raya. Waktu saudaraku, papinya langsung melimbung. Dia bingung. Ketemu saya jadi lain. Oh, Om, permisi Om. Oh ya, silakan. Dilihat kaya raya. Terus saya tanya sama dia, kamu suka apa? Suka apa? Durian. Saya datang tak bawain durian, saudaraku. Jadi Om, ini saya ada oleh-oleh durian. Oh terima kasih. Oh, aduh papanya ke belakang di ruang makan, dia makan durian. Saya di ruang tamu pacaran. Haleluya, glory. Ini masih punya banyak kesaksian soal doa. Next lagi. Prayer is not a religious act, but a political act. Tindakan politik. Karena Anda berdiri,
atas nama sebuah kerajaan yang tak berkesudahan. Anda berdiri bukan sebagai warga negara biasa, tapi Anda adalah status warga negara kerajaan surga. Makanya doamu bukan sekedar minta, tapi merupakan tindakan politik. Kenapa tindakan politik? Karena kamu datang dengan membawa apa yang disebut dengan petisi kepada Tuhan. Petisimu itu harus sesuai konstitusi. Next slide. Pak mengundurkan diri. Toilet. Kamu aja bisa gitu. Kedinginan, ya kan? Oke. Itu karena kedinginan itu. Oke. Doa adalah petisi. Jadi gini, saya kasih ilustrasi. Pinjam Alkitabnya seseorang ini ya. Oh, ini Alkitab orang Katolik ini. Bukan ya? Hidung Jemaat. Oh, dari Protestan ya. Waktu kamu berdoa, kamu harus ada konstitusinya apa? Kamu harus ngerti petisimu, next. Dasar konstitusinya apa? Jadi misalnya begini. Doa itu, kalau kamu minta sembuh dari sakit, kamu mesti jelas konstitusi berbicara apa. Misalnya begini, Tuhan aku berdoa, sebab firman-Mu mengatakan, konstitusimu berkata, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, aku disembuhkan. Jelas konstitusi berkata seperti itu. Dan di dalam nama Yesus, saya katakan kesembuhan terjadi sesuai konstitusinya. Itu baru doa yang benar sesuai konstitusi. Next. Ya. Petition are based on constitutional right. Ada firmannya. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Tahu nggak kenapa Tuhan menebus saudara dari dosa? Tahu nggak kenapa Tuhan tebus kamu dari dosa? Ingat nggak? Manusia lah makhluk yang menerima mandat kerajaan. Dengar saya. Lewat manusia lah kingdom kolonisasi di muka bumi Tuhan nyatakan. Lewat manusia. Makanya waktu Tuhan datang menyelamatkan manusia, itu memang karena apa? Tuhan membutuhkan manusia. Tuhan menyelamatkan kamu karena Tuhan memang butuh kamu. Supaya kingdom authority, mandat kerajaan ini tetap bisa dijalankan di muka bumi ini. Next. Nah sekarang, saya sudah sampai di bagian akhir. Peran Roh Kudus apa sekarang untuk menyatakan kuasa ini, kerajaan ini? Ayat yang ke-26 Yohanes 14 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus dalam nama Bapakku, dalam nama Bapa, oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini peran Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus itu ada dua peran di sini, konteks ayat ini ya. Pertama, dia tugasnya mengajarkan. Dua apa? Mengingatkan. Roh Kudus mengajarkan manusia dan mengingatkan manusia. Roh Kudus di sini. Kuasa. Yang penting dia sedap. Ya. Gini loh. Saudara, dia akan mengajarkan kita dan mengingatkan kita. Saudara perhatikan kata mengingatkan dan mengajarkan. Dia mengajarkan firman Kristus, firman Allah. Tapi kalau kamu tidak pernah baca firman Allah, apa yang mau diajarkan sama dia? Dia mau mengingatkan apa? Jadi saudara harus ambil keputusan dulu untuk baca Alkitab, renungkan firman, baru Roh Kudus bertindak ngapain? Ngajarin dan ngingetin. Di Indonesia masih ada beberapa orang Kristen begini. Tuhan, berbicara kepada saya. Tuntun saya menemukan ayat yang tepat. Dalam nama Yesus. Ketemu halaman kosong. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ada beberapa orang begitu. Terima kasih hari ini kau tidak berbicara kepada kita. Amin. Repot lah. Saudara yang mesti mendisiplin diri. Nanti Roh Kudus baru ngajarin dan ngingetin. Jadi siapa dulu mengambil langkahnya? Kalau malas baca Alkitab, mau ngingetin apanya Tuhan? Saya kasih contoh. Saya datang ke rumah saudara sekarang. Lalu saya lihat
rumahmu ini, misalnya saya ke rumahmu dan saya dengar audio di rumahmu, sound systemnya, bunyinya, speakernya bunyi. Lord, you are good and mercy, you are. Kenapa? Kebetulan saya ngerti soal elektronik. Terus saya periksa. Oh, the problem bukan karena masalah ini sudah pecah atau apa. Problemnya ternyata saudaraku, baut-bautnya ini kendor. Jadi dia nggak bisa keluar maksimal. Maka saya cuma minta sama kamu, misalnya Daud. Saya minta apa sama kamu kalau speakermu rusak seperti itu? Cuma minta apa? Obeng. Saya tidak mungkin minta linggis kan. Saya cuma minta obeng. Lalu saya akan berkata, Daud minta obeng. Dia bawa kotak perkakasannya. Dan dia taruh di depan saya. Maka yang saya lakukan adalah saya bongkar untuk kotak perkakas itu untuk mencari benda yang namanya obeng. Just obeng. Udah. Kalaupun saya ketemu linggis di situ, saya tidak akan ambil, saya cuma cari obeng. Dan dengan obeng satu ini, maka saya ambil satu ini, dan saya mulai keraskan semua baut-baut yang ada, mur-mur yang ada, dan selesai dengan permasalahan itu. Lalu kita coba, dan ternyata, Lord, you are good, you are good. Dengar saya, seringkali Roh Kudus datang kepada kita ketika kita berdoa. Dan dia bongkar perkakas otak kita, pikiran kita. Karena dia mau cari ayat-ayat yang tepat untuk bisa menolong saudara menjawab doa saudara. Ketika dibongkar ayat-ayat Alkitab yang tepat, dia hanya menemukan majalah, koran, novel, bacaan-bacaan lain. Tidak ada kebenaran firman. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu? Saya tidak larang kalian baca koran, saya baca koran. Saya tidak larang Anda baca majalah, saya juga baca. Tapi firman harus ada supaya dia punya dasar untuk mengingatkan saudara, dasar untuk mengajarin saudara. Dan doamu ada dasar firman. Contoh, kalau saudara tidak mengerti dasar firman, di Indonesia ada banyak suami yang kalau program doa datang, dia ke menara doa. Tinggi lagi menara doanya. Berdoa, Tuhan. Saudara, saya sering ngomong begini, Pak, kamu masih berdoa sampai ngotot urat lehermu memutus. Doamu cuma sampai di plafon yang menara doa. Kok bisa begitu? Kamu kasar sama istrimu. Mana dasar kebenarannya? 1 Petrus 3 ayat 7. Kalau ada suami-suami yang main kasar sama istrinya, melukai hati istrinya, Alkitab bilang, doamu terhalang. Kamu boleh puasa sampai jengking dan doa sampai gulung-gulung, tapi kalau kamu kasar sama istrimu, doamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Konstitusi mengatakannya. Jadi doalah berdasarkan konstitusi. Ini baru disebut doa dengan berasaskan kerajaan. Nah, kalau nggak ada konstitusi, kamu hadir di menara doa, ya jangan heran nggak ada perubahan apa-apa. Karena kamu doa tanpa konstitusi. Makanya sekarang, penuhi pikiranmu, penuhi hatimu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin, 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 amin. Dan sesudah itu selesai. Terus doa adalah manusia melepaskan otoritas kerajaan sorga di muka bumi. Saya bacain aja ya. Next. Doa adalah Allah menjaga janji-janji firman-Nya ke bumi melalui manusia. Wow. Dan yang terakhir, doa adalah manusia bertransaksi bisnis pemerintah dengan sorga untuk kepentingan bumi. No alternative. No option but prayer. Doa. Dan ketika kita take the authority seperti ini, wow, kesaksian terakhir. Saya makanya percaya sekali tentang kuasa doa itu, termasuk untuk urusan-urusan yang bersifat keperluan-keperluan rumah tangga saudara. Termasuk untuk bagaimana
mendidik anak. Bagaimana untuk perkembangan anak-anak kita. Doa punya pengaruh, kekuatannya luar biasa. Saya juga lagi cerita lagi, sekali lagi, tentang bagaimana yang terakhir kali, atau yang 2 kali terakhir, kami ke Amerika. Desember tahun lalu kami ke Amerika lagi. Untuk, apa-apa, kangen toh, atau ketemu anak. Lalu, saya juga tidak kepingin ngerepoti uang gereja. Padahal saya juga punya otoritas untuk menggunakan misi bersama. Tapi kali ini saya bilang, aku nggak mau pakai uang gereja. Aku mau pergi ke Amerika, maksud saya untuk dalam rangka misi loh ya, bukan untuk ketemu anak saya. Kalau dalam rangka ketemu anak saya, bayar sendiri. Tapi kalau untuk urusan gereja, saya boleh menggunakan uang gereja. Karena dasar pelayanan misi bersama. Lalu saya dengan istri saya, kita berdoa. Saudara, September biasa kita berdoa. Oktober. Seminggu saya berdoa September. Ada satu pengusaha yang Pak Hari dan Ibu Temi kenal. Yang kemarin ngurus tiket saya ke sini nih. Seminggu saya berdoa, mereka sekeluarga ketemu saya di gereja. Di Hotel Four Seasons. Pak Roni, Desember ini rencana ke Amerika enggak? Ada sih Pak. Saya ada rencana, jelas kan? Saya dengan mantap berkata ada. Pengen ikut saya. Dan nanti saya, boleh. Ya, silakan ikut. Tapi ya, Anda harus tahu sendiri kan. Silakan. Saya berdoa itu. Terus, tidak ketemu lagi, bulan depan Oktober ketemu. Dia tanya lagi, Pak Roni, jadi nggak ke Amerika Desember? Jadi Pak. Saya jawab dengan mantap, jadi. Sekeluarga juga ya? Iya jelas dong Pak, masa itu liburan saya berangkat sendirian. Satu keluarga. Oh ya sudah. Kenapa sih Pak? Kepingin ikut. Pak Roni rencana kemana? Saya sebutkan kota-kotanya. Kami itu mau ke turunnya di New York Pak, lalu ke Philadelphia, lalu kita naik ke Niagara Pak, lalu kita ke Washington DC, kita ke bawah lagi ke Miami, ke Tampa, Orlando. Oh gitu, jadi sepanjang. Iya Pak. Oh ya. Ya. Saya pikir dia cuma tanya toh. November ketemu saya diundang makan di sebuah restoran di Jepang, di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Saudaraku, saya makan itu, ya karena saya sama istri saya ini biasa, kalau makan tuh yang sederhana-sederhana. Karena buat saya, beli makanan yang mahal itu lebih baik uangnya dipakai untuk yang lain. Itu prinsip saya dengan keluarga saya sejak kecil. Saya sejak kecil gitu ya. Nah, diajak makan ke sushi. 1 piring saudaraku berapa? Hampir 1 juta. Itu gimana ya? Itu mentah semua saudara. Dalam hati saya, Tuhan, ini antar kita ya. Saya kalau semakin hampir 1 juta hanya untuk makanan yang mentah-mentah ini. Mendingan kita terima mentahannya kan. Cuma makan gini aja kan. Tapi ternyata saudaraku, waktu makan itu dia bilang gini, Pak Roni, untuk ke Amerika sekeluarga bulan depan, Bapak dosa pusing tiketnya. Saya bayar semua tiketnya. Lalu dia ngomong gini, bukan cuma tiket, semua hotel di semua kota yang kita tuju, Bapak dosa begitu. Oh saudaraku, tadinya nak mau enak mau makan itu sushi itu. Begitu dia saya ngomong itu saya lahap. Kami berangkat 1 keluarga. Ketika saya berdoa, saya pegang konstitusi. Saya ucapkan firman, saya perkatakan firman. Yang terakhir sekarang kesaksian. Yang terakhir ke Amerika kemarin, Juni kemarin. Anakku wisuda. Ya kalau wisuda ya lebih bagus datang dong ya. Tapi ya ingatnya apaan? Itu hajian. Saya, istri saya dan anak-anak berdoa lagi. Kalau Pak Hari sama Bu Temi ini kan saya dengar memang ada orang setiap tahun
memberkati untuk bisa ke luar negeri ya. Itu juga bentuk wujud doa ya. Tapi kalau saya juga penuh harus doa lagi kemarin kita. Saya berdoa lagi saudaraku, itu kira-kira bulan apa kita berdoa lagi untuk rencana Juni. Tidak terlalu lama ya, karena David masih tahu aku segera wisuda. Terus David, adiknya bilang gini, David, aku nggak bisa ya, karena di UPH ketat izinnya. Kalau lewat 2 kali izin, udah nggak boleh ikut ujian. Terus dia bilang gini, Tirsa, ini peristiwa berharga dalam hidupku, masa kamu nggak pergi ke Amerika? Minta izin dong. Ya sudah, akhirnya kita sepakat 4 orang. Berdoa lagi. Berdoa lagi. Pegang perjanjian Tuhan. Mengucapkan. Bukan complaining, tapi to proclaim His word. Ada konstitusi yang saya bacakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini for your sake. Untuk kepentinganmu. Engkau yang menyuruh anakku kuliah ke Amerika. Dan sekarang udah selesai Tuhan. Nggak lucu dong kalau Dewi sudah gua gak datang. Apa yang terjadi saudaraku? Ada pengusaha yang lain. Kita nggak sangka pengusaha ini bukan pengusaha seperti yang tadi yang dikenal Pak. Yang kaya itu. Ini pengusaha sederhana. Datang kepada kami. Dia ngomong, Pak Roni, kalau ada ke Amerika lagi, Bapak nggak usah pusing tiketnya. Saya akan bayar semua satu keluarga. Saudaraku, jadi kemarin kami berangkat wisuda. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan. Sekarang tiket sudah ada. Sekarang tangannya. Perlu nggak ke sana? Kan nggak mau saya bawa $400 lagi kan dulu. Karena ini libur. Ini bukan dalam rangka seperti penuh untuk kepentingan roh. Karena kita belum ada roh di West Coast. Jadi kita putuskan liburan. Sembahyang sama istri saya. Tuhan itu bisa pakai hal-hal yang tidak pernah ada di sini saya. Saya satu kali sebelum berangkat, saya ke Malang dulu. Di kota Malang itu karena saya jadi pembina sampai hari ini di Malang. Selesai pelayanan seperti ini, saya pulang karena nginep di rumah jemaat, 10:30 sudah ditutup pagarnya. Pemilik rumah orang tua 2, dari dikunci. Ada orang telepon, Pak Roni, kepingin ketemu. Mereka masih suami istri, masih muda. Pak, kayak ketemu, jangan nggak bisa malam ini, udah aku gak enak sungkan. Yang punya rumah udah tidur. Saya bilang gini, kalau kamu pengen ketemu saya besok pagi aja deh. Besok dia pagi-pagi cari saya. Cuma ketemu di teras rumah. Dia bilang gini, Pak, enggak kok, ketemu cuma kepingin nanti berkat. Kayak gitu. Amplop lagi. Sudah, aduh kalian kok repot-repot. Harus ada gitu bahasanya kan. Enggak Pak, sudah Pak Roni ini. Saya thank you loh ya kalian sampai repot-repot gitu ya. Saya masih pakai celana pendek waktu itu. Terus dia pulang, suami istrinya masih muda-muda ini. Saudaraku, saya terkejut waktu saya buka amplop itu. Pecahan dolar Amerika, $100 lagi. Dan saya ngitung lagi. Itu di Malang. Pengusaha yang masih muda. Saya coba kisahkan saudara hal-hal yang sehubungan dengan ini. Kalau saya mau cerita lebih luas lagi, nggak selesai malam ini. Tapi ketika otoritas kita gunakan lewat doa, Tuhan bilang, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Itu bisa menjadi bukan cuma milik saya, tapi itu juga menjadi milik saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama dan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Amin. Sudah saya. Kita berdiri bersama-sama.